Raffi yang kebetulan saat itu tengah umroh langsung niat mengumrohkan sang sahabat. Tidak hanya itu, di setiap ulang tahun Olga yang jatuh pada tanggal 8 Februari, Raffi beserta Gigi dan Rafattar selalu menyempatkan waktu untuk berziarah, sekaligus memperkenalkan Rafattar kepada almarhum Olga Syaputra. Jagat media sosial disuguhkan kisah mengharu biru tentang potret persahabatan sejati. Hafiz Muhammad, pria asal Malaysia, rela meninggalkan pekerjaannya demi membawa sahabatnya ke rumah sakit. Namun takdir berkata lain. Lantaran setelah sempat mendapatkan perawatan, sang sahabat justru akhirnya berpulang. Dengan kesedihan yang teramat dalam, Hafiz lagi-lagi menunjukkan perhatiannya kepada sang sahabat dengan menyupiri mobil jenazah, menyolatkan hingga turun langsung ke liang lahat guna meletakkan jenazah sahabatnya di tempat peristirahatan terakhirnya. Dan inilah viral, pria tinggalkan pekerjaan demi membawa sahabatnya ke rumah sakit. Kini sahabatnya pergi untuk selamanya. Duka menyelimuti Hafiz Muhammad, pria asal Malaysia. Hafiz harus kehilangan sahabat terbaiknya semasa mereka sama-sama menghabiskan masa kecil dan remaja di Kelantan, Malaysia. Ya, sang sahabat yang sempat mengalami stroke dan diurus langsung oleh Hafiz, akhirnya harus berpulang ke haribaan sang halik. Mendengar sahabat terbaiknya berpulang, dari tempat tinggalnya di Kuala Lumpur, Hafiz langsung memesan tiket penerbangan terawal ke Kelantan. Saat di bandara dan selama penerbangan, air mata Hafiz tidak berhenti menetes, mengenang semua kenangan indah masa kecil dan remajanya dengan sang sahabat. Air mata Hafiz juga menjadi pertanda rindu dan cintanya kepada sang sahabat yang harus berakhir lantaran dipisahkan takdir kematian. Setibanya di Kelantan, Hafiz yang terus berpayung duka langsung ikut mengurus jenazah sang sahabat, mulai dari menyupiri mobil jenazah, mengimami sholat jenazah, hingga turun langsung ke liang lahat guna ikut meletakkan jenazah sang sahabat di tempat haribaan terakhirnya. Selepas pemakaman, dalam tangisnya, Hafiz mengaku ingin menjadi sahabat dunia akhirat buat almarhum. Kisah sedih persahabatan sejati dan menyayat hati yang dialami Hafiz sempat menjadi viral di media sosial. إليك أنت صباحي مصفد بمساء فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد الله أكبر إني من نور مجدة يداي ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا يا dalam misi insya-Allah untuk makbul doa. Guys, sebelum ni saya tak pernah turun liang lahat. Saya tak pernah imamkan solat jenazah. So semalam adalah first time. So the reason kenapa saya buat adalah saya nak buat untuk sahabat saya tu. Gue sih terinspirasi sekali dari cerita itu. Itu kan hal yang terpuji, bukan sesuatu yang buruk gitu. Ya harus dicontoh sih hal-hal yang kayak begitu. Sifat kemanusiaannya, saling menolongnya. Sebelumnya, kisah inspiratif tentang persahabatan yang menyayat hati ala Hafiz Muhammad sudah lebih dulu viral di media sosial pada awal Oktober lalu. Ya, Hafiz rela terbang dari Kuala Lumpur dan meninggalkan semua pekerjaan dan kegiatannya semata-mata hanya untuk mendatangi sahabatnya yang terkena stroke dan membawanya ke rumah sakit. Dalam video yang diunggah, nampak Hafiz menggendong sahabatnya keluar dari rumah menuju mobil guna membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, sang sahabat sempat muntah dan Hafiz tanpa jijik membersihkan bekas muntah tersebut serta membersihkan bibir sang sahabat dari sisa muntahan dan memberinya minum. Video ini pun lantas viral dan mengharu biru para netizen yang disuguhi indahnya persahabatan yang begitu luar biasa antara Hafiz dan sang sahabat.
حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي. Sahabat. Dan second is Imam tu ada pesan dekat saya, kalau kita ni orang yang paling sedih disebabkan pembagian dia tu, then go on buat supaya Allah dengar doa kita. Kita betul-betul menjiwai. Saya mendengar ada seorang sahabat yang menggendong sahabatnya, itu sesuatu yang mulia. Walaupun sahabatnya tidak bisa berjalan. Ya, semoga diberikan selalu keberkahan keduanya. Jadi saya terharu sih melihat seperti itu, dan mudah-mudahan kalau banyak yang tahu, anak-anak kita, anak-anak bangsa kita juga bisa terinspirasi. Perhatian sepenuhnya benar-benar ditunjukkan Hafiz untuk sang sahabat. Tak hanya membawanya ke rumah sakit, saat di rumah pun Hafiz menunjukkan perhatiannya yang tulus. Dengan berlinang air mata, lantaran tak tega melihat tubuh kurus sang sahabat yang hanya bisa tergolek di tempat tidur, Hafiz pun tak ragu untuk menyuapi makan serta tanpa risih mencukur ketiak, kumis, jenggot dan juga rambut sahabatnya itu. Tidak berhenti sampai di situ saja. Agar sang sahabat bisa bangun dari tempat tidur dan keluar kamar agar bisa menghirup udara segar, Hafiz pun membelikan sebuah kursi roda elektrik. Perhatian tulus dari Hafiz membuat sang sahabat juga terus berurai air mata lantaran terharu. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Urusan kat Kelantan sudah selesai, keluarga sahabat pun insyaAllah semuanya okey. And now saya dekat KL dah, nak pergi ke Rawang terus, ke tempat orang asli. Ada aktiviti sikit bersama orang asli dekat sana. Sesama manusia itu, apalagi orang-orang terdekat, cerita yang nyata seperti itu bukan cerita di sinetron, itu kisah hidup nyata, ya patut menjadi inspirasi buat semuanya. Kisah persahabatan tulus dan mengharu biru juga mewarnai persahabatan Ruben Onsu dan almarhumah Julia Perez. Ya, selama Jupe sakit, selain keluarga, maka Ruben Onsu lah orang yang selalu ada di dekat Jupe. Bahkan saat sang sahabat mulai memasuki masa kritis dan berada di penghujung perjalanan hidupnya, Ruben rela tak pergi jauh-jauh dari sisi Jupe. Begitupun saat akhirnya Jupe menghembuskan nafas terakhirnya pada 10 Juni 2017 yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun kedua putrinya Thalia yang digelar di sebuah klub eksklusif di Jakarta. Kala itu Ruben rela tak menghadiri perayaan ulang tahun putri tercintanya itu demi mengantarkan sahabatnya ke peristirahatan terakhirnya di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Ruben mengakui pengorbanan itu merupakan persembahan dan penghormatan terakhirnya buat sang sahabat tercinta yang bertahun-tahun berjuang keras melawan kanker serviks stadium 4 yang dideritanya. Kita tuh setiap hari sih ya teleponan semuanya, dia ngerintis sakitnya apa, saya selalu ada di kuping saya gitu. Bensu ke acaranya Kak Jupe, ngurusin Kak Jupe semua makam-makamnya, semua administrasi apa-apa pokoknya semuanya dia urusin. Terus udah kayak gitu, aku biar fokus di acara anak aku, jadi kita split berdua.
Potret persahabatan sejati yang lagi-lagi menggetarkan jiwa dan mengharu biru juga diperlihatkan Raffi Ahmad kepada sahabat terbaik dan tercintanya Olga Syaputra. Sayangnya persahabatan tulus Raffi dan Olga harus berakhir lantaran takdir kematian yang lebih dulu menjemput sang sahabat. Bertahun-tahun menjalin persahabatan, Raffi dan Olga ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Tidak hanya dalam keseharian, dalam bekerja pun di mana ada Raffi, maka bisa dipastikan di situ pun ada Olga. Dan saat Olga terkulai tak berdaya lantaran sakit kelenjar getah bening yang menggerogoti tubuhnya, Raffi adalah orang di luar keluarga dan manajer Olga yang selalu memonitor perkembangan sang sahabat. Dan saat Olga berpulang ke haribaan Sang Halik pada 27 Maret 2015, Raffi yang kebetulan saat itu tengah umroh langsung niat mengumrohkan sang sahabat. Tidak hanya itu, di setiap ulang tahun Olga yang jatuh pada tanggal 8 Februari, Raffi beserta Gigi dan Rafathar selalu menyempatkan waktu untuk berziarah, sekaligus memperkenalkan Rafathar kepada almarhum Olga Syaputra. Sama, gue juga sayang. Aku susahnya, senangnya, aku sama Raffi tuh emang udah kayak apa gitu loh. Makanya Raffi juga sayang sama Olga karena Olga tulus dalam arti pernah waktu itu, ini momen yang tidak pernah terlupakan mungkin sama Raffi Ahmad ya. Jadi waktu itu bapaknya Raffi Ahmad meninggal, itu kita lagi syuting bareng. Aku lihat Raffi tuh tetap tegar gitu, tetap kuat gitu loh. Dia pas selesai syuting dikabarin bapaknya meninggal, terus dia naik mobil, terus Raffi nggak tahu kalau Olga ada di belakang mobilnya Raffi. Dia ikut, jadi waktu itu saya lagi syuting, jam 12 malam tuh dikabarin bapak saya meninggal. Itu udah segmen terakhir juga tuh syuting, wah saya drop banget. Wah tiba-tiba saya langsung pulang, saya udah nggak mikir langsung pulang. Saya nggak tahu ternyata selama di perjalanan itu di mobil tuh di belakang dia ngikutin saya Olga. Pas nyampe, saya jadi merinding deh. Pas saya sampai ke tempat di rumah, tiba-tiba pas saya lagi nangis, di depan ada dia juga ikut nangis, saya jadi sedih juga. Buat pemirsa di rumah, terima kasih banyak yang sudah mendoakan saya. Kepala saya tegang, terus pusing, nyut-nyut gitu. Kalau kata dokter, 3 orang dokter bilang ke saya, katanya saya stres. Ya pastilah orang Olga tuh almarhum, sosok yang sangat-sangat harus diacungkan jempol karena karirnya dan perjuangannya. Pokoknya salut buat almarhum Olga, kayaknya nggak ada lagi deh orang kayak beliau.